Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin ila akhiril ayat. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pertama mari kita pada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu kita masih melaksanakan ibadah sehari-hari seperti melaksanakan kegiatan mudzakarah pada malam hari ini. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan akhirnya pada kita semua sebagai pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Selanjutnya, ibu-ibu, penghujung aktivitas seharian ya. Pada malam hari ini kita berkumpul di sini ya. Memang suasananya suasana melehoi. Tapi kita belajar untuk tetap istiqomah, dan yang belum bisa hadir, yang lagi ada aktivitas, mudah-mudahan segera diberikan kemudahan dengan pekerjaannya, yang lagi kurang sehat segera disembuhkan. Ayat 36 ya, biasa saya bacakan dulu, nanti ibu yang menyimak dan mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. 1 2. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. Naknya panjang ya, kana fi. Terus dulu. Sambungkan dari mimma. Mimma kana fihi wa qulna bi'fu ba'dukum li ba'din adu. 1 2. Mimma kana fihi wa qulna bi'fu ba'dukum li ba'di adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. 1 2. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. 1 2. Ada tanwinnya tuh ya, kalimatin ya. Lanjut dulu, nanti kalau baca lagi jangan ketinggalan. Innahu huwat tawwabur rahim. 1 2.
innahu wat-tawwabur rahim. Satu ayat lagi. Qulna biqu minha jami'a. Segitu aja dulu. Ayo 1, 2. Qulna biqu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim. 1, 2. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Oh, sampai nggak nyampe. Hudaya. Boleh sambungkan dari ini. Ulangi lagi sampai ini ya. Famang tabi'ah hudaya. Kalau fala khauf nyampe enggak? Tapi kalau khauf nanggung ya. Nyari yang pas dulu nih. Famang tabi'ah. Famang tabi', mending dari hudai saja, hudai. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai. 1, 2. Fa imma ya'tiyannakum minni Hudan faman tabi'a. Ya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. 1, 2. faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sudah ya? Sadaqallahul Ya, selanjutnya saya simak ilmu tajwidnya. Wa azallahuma asyaitanu anha. Nun mati menghadapi ha. Dinamakan apa itu? Izhar. Apa artinya izhar? Jelas ya. Nazamnya masih ingat waktu kita dulu belajar di madrasah atau di rumah-rumah dulu di kampung? Hamzun faha thumma ainun ha'u muhmalatan thumma ghainun kha'u. Itu nazam izhar. Kemudian fa'akhraju mimma gunnah ya, gunnah musyaddadah mim tasdid dengan nun tasdid. Udah saya tuliskan nazamnya itu, lagunya itu yang waktu dulu tuh nazamnya. Nyatat enggak? Wa qulna mimma thumma nunan syuddida wa sammi kulla harfi ghunnatin bada wa ghunna miman, dan gunakanlah huruf mim thumma nunan syuddida, kemudian dengan huruf nun syuddida yang bertasdid. Wasammi kulla harfi ghunnatin bada, dan dinamakan keduanya itu gunnah selamanya. Wasammi kulla harfi ghunnatin, gunnah itu mayang mim. Kemudian walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Mustaqarru, sebentar. Mama Firman masih ingat gak?
mustaqarru wa mata'un. Tanwin menghadapi wawu. Apa tuh? Menurut ilmu tajwid dinamakan apa? Ikhfa ya? Apa? Tanwin menghadapi wawu. Mustaqarru. Saya lempar ke Mama Elva. Bawa Qurannya enggak? Ya, kalau geseng pindah ke Mama Sanum. Mustaqarru wa mata'un. Idgham apa namanya? Idgham bi gunnah ya. Kenapa dinamakan idgham bi gunnah? Karena tanwin menghadapi wawu. Ya, idgham bi gunnah. Ya, yang kan idgham itu ada 6. Yarmaluna tuh. Yang 4 itu buat idgham bi gunnah, ya nun mim wawu ya. Ya nun mim wawu atau yanmu. Ya. Yang 2 lagi buat idgham bila gunnah, lam dengan ro. Ya, setiap nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf 4 tadi itu dinamakan idgham bi gunnah. Dan yang 2-nya idgham bila gunnah. Ada bi gunnah, ada kan bila gunnah. Kalau bila gunnah tuh sebalikannya tidak digunakan itu ya. Mustaqarru wa mata'un ila akhir. Terus fatalaqa Adam mir rabbih. Ayo dinamakan apa nak? Menurut ilmu tajwid? Nanti menghadapi ro ya? Iya. Bila guna. Huruf idgham bila gunahnya apa? Mama Firman? Apa tuh? Mir rabbih. Huruf idgham bila gunahnya apa? Itu. Ini tenan menghadapi ro. Iya. Huruf idgham bila gunahnya apa? 2 lam ro. Ya, kalau yang ini Bila guna. iya, iya betul bila guna. Huruf idgham bila gunahnya apa gitu tuh. Ya di depan nih. Ro. Ro ya. Karena nun mati menghadapi ro. Minni hudan faman tabi'a hudaya. Faman tabi'a, nun mati menghadapi ta, dinamakan apa? Ikhfa ya. Ikhfa akrob ya. Menghadapi tak kan? Iya. Jadi huruf ikhfanya yaitu ta ya. Ta. Nazamnya masih ingat enggak itu? Sifda sana kam jala syakhsun qad sama Dumpai banjir fituqam zalima. Ibu-ibu mah tualit. Nazamnya ya, makanya sering kita asah-asah kembali. Dianget-anget deh. Iya, bawa pikiran no PR wajar udah usia kita mah. Ada yang mikirin seminggu sekali, ada yang 2 bulanan. Makanya sering kita ulas-ulas lagi karena kalau semakin nggak disimak ya semakin lupa, ya. Iya, semakin tertumpuk memori dengan urusan-urusan yang lain. Memori yang selemot. Iya, di kita kan udah banyak file-file yang masuk di otak kita ini. Kalau tidak diangkat-angkat lagi agak ini tertumpuk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kandungan ayat yang telah dibacakan tadi dalam surat ayat 36 ya. Mana itu? Fa'azalahuma. Oh iya, ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Fa azallahuma syaitanu, kemudian setan memperdayai, menggoda Adam. Tapi ini makanya sudah. Lanjutan dari kemarin. Lanjut dari kemarin ya. Iblisa idhabahuma wa fi qiraati fa'azalahuma nuhahuma ya. Dalam qiraat yang lain boleh dibaca fa'azalahuma. Jadi baca alifnya azanya panjang ya. Ada yang baca fa'azallahuma, atau juga di qiraat yang lain fa'azalahuma. Tapi umumnya kita bacanya fa'azallahuma. Memperdayai keduanya, maksudnya setan Adam dengan Hawa ini. Anha, dari keduanya Adam dan Hawa, ayat jannata bi anqala lahuma hal adullakuma. Maukah aku tunjukkan kepadamu, kata setan, ala syajaril khuldi, kepada pohon keabadian nih. Waqasamahuma billahi, dan Allah bersumpah kepada keduanya, annahu lahuma laminan nasihin, sesungguhnya setan lahuma laminan nasihin, keduanya untuk jadi juru nasihat. Ini tipu daya setan. Jadi kata setan itu, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon sajarah yang menuju keabadian ya? Aku ini sebagai penasehatmu berdua. Saya ini senior kamu. Saya sudah lama di surga. Ketika Allah berpesan kepada Adam dan Hawa ya, untuk tinggal di surga itu. Ini memang mengulas pelajaran yang kemarin ya. Fa'akala minha, lalu keduanya memakan buah khuldi itu. Jadi buah khuldi pernah saya sampaikan, ada buah khuldi itu kayak pohon zaitun, kayak buah tin gitu ya. Oleh para ulama itu akhirnya semuanya diserahkan kepada Allah. Buah apa yang sebenarnya? Seperti apa buah khuldi itu? Karena kata kholada, kata kholidin itu artinya lama, keabadian. Jadi pohon keabadian, buah khuldi. Waalaikumsalam, Pak Haji. Wih, hal, terima kasih hal. Fa akhrajahuma mimma kana fi, lalu mengeluarkan keduanya, Allah mengeluarkan antara Adam dan Hawa dari surga ya. Nah, selanjutnya wa qulna bitu ilal ardi ay antuma bima istamaltuma alaihi min dzurriyyatikuma. Kata Allah berfirman, ihbitu, keluarlah kamu semua kepada bumi, kamu berdua, dan apa yang telah meliputi ada dalam bumi dari keturunan kamu. Ba'dukum ba'din dzurriyyati, sebagian di antara mereka ya, ataupun sebagian keturunan, li ba'din adu. Jadi keturunan manusia itu antara sebagian dan bagian yang lain itu sebagai musuhnya. Jadi ada yang manzolama ba'dukum ba'du, ya saling menganiaya. Ada yang saling menipu. Ada juga orang yang jujur. Ada orang yang karakternya beda-beda. Itu sudah sifat manusia ya. Yang pernah saya sampaikan itu, ada berapa itu karakter manusia itu? 4. Ada 3. Ada 3 ya. Ada kekuatan
syahwat atau nafsu, Iya, benar. kekuatan marah, kekuatan akal. Itu yang ada sifat pada manusia. Pertama kekuatan nafsu. Nafsu ini juga dibagi lagi, ada dua. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsu lawamah. Kalau nafsul mutmainnah itu nafsu yang dibimbing oleh malaikat. Kalau nafsu lawamah, nafsu yang dibimbing oleh setan. Ya, nafsu itu ada dua lagi tuh. Kalau misalnya manusia itu yang dibimbing oleh malaikat, maka dia akan cenderung kepada hal-hal yang positif, cenderung kepada hal-hal yang baik, melaksanakan ibadah. Ya seperti ini, mudah-mudahan kita tergolong nafsul mutmainnah, kan dorongan untuk kegiatan kebaikan. Kalau nafsu lawamah itu cenderung untuk berbuat jahat, menipu, menggunjing, penggelapan uang negara, terus memfitnah. Itu kan dorongan dari setan itu. Nafsu itu yang ada pada manusia. Nah, ketika manusia yang sesama menjadi musuh, berarti orang itu sedang dibimbing oleh setan nafsunya. Ketika orang itu sedang menuju kepada hal-hal yang positif, berarti nafsunya itu dibimbing oleh malaikat. Maka disitulah peran akal. Peran akal itu untuk menimbang baik dan buruk. Ya, menyambung lagi dari pertanyaan Mama Sanum yang dulu itu ya, apakah orang baik buruk itu sudah ditakdirkan oleh Allah gitu ya? Ya, kan ada wilayah, ini wilayah peran akal, ini wilayah peran Allah. Ya sebetulnya akal juga punya Allah kan. Tetapi ada hal-hal yang di luar batas kemampuan akal, itulah wilayah Allah. Karena begini, Allah itu sudah mengutus Rasul dengan membawa kebenaran, menjelaskan ya, kalau orang kan dalam surat Al-Bayyinah itu, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha, ya. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik akan berada di dalam neraka jahanam. Kemudian ayat berikutnya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar. Kemudian ayat yang lainnya, sesungguhnya orang-orang beriman yang beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik bariyah itu perilaku amal yang baik ya. Nanti di dalamnya akan masukkan ke surga yang mengalir di dalamnya air itu. Ini kan dua pilihan nih. Berarti kalau begitu di situ ada peran akal. Kalau saya berbuat salah berarti neraka dong. Kalau saya berbuat baik berarti hadiahnya surga. Disambung lagi oleh ayat yang lain, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Telah datang kebenaran dari Tuhanmu. Jadi kan Allah sudah menyampaikan melalui Al-Quran tuh oleh Nabi Muhammad. Maka kita sudah memilih tuh. Barang siapa mau kufur ya silahkan kufur itu. Barang siapa beriman ya silahkan beriman. Tetapi itu tadi sudah disampaikan, ini loh kebenaran loh jalannya nih. Ini loh, awas loh jangan melakukan ini loh, akan efeknya neraka aja. Nah disitulah peran akal. Nah, jadi ada wilayah kerja akal, ada wilayah peran Allah ya. Kembali ke ayat yang tadi, ba'dukum li ba'din adu. Jadi antara manusia dengan manusia lain itu kadang-kadang menjadi sengketa ya. Tidak baikan gitu ya. Ada orang yang baik, ada orang yang salah. Itu sudah sunatullah. Sehingga dengan adanya orang kesalahan, diciptakanlah penjara, diciptakanlah pegawai untuk menjaga penjara, disiapkanlah hakim untuk memutus perkara.
itu kan lapangan kerja tuh, mempekerjakan hakim, mempekerjakan penjaga lapas, itu sudah ada aktivitas kehidupan. Makanya kata orang-orang soleh, orang-orang tasawuf ya, dengan adanya setan itu dia mah bergembira untuk menambah ladang pahalanya. Semakin kita kuat menahan godaan setan, ya semakin akan besar juga pahalanya. Tetapi kan kalau untuk iman-iman standar mah disenggol sama setan juga sudah oleng, tinggal disikut aja udah miring. Nah, makanya yuk kita berupaya sekuat tenaga bagaimana agar konsistensi kita untuk menjalani kebaikan itu terus terpelihara. Walakum fil ardi mustaqarrun maudhi'u qararin, dan bagi kamu ada tempat-tempat ya di muka bumi. Wa mata'un ma tamta'una bihi min nabatiha, dan ada kesenangan-kesenangan ya di dalam bumi itu, apa yang tumbuh di buminya. Ilahinin sampai waktu ingkidoi ajalikum, sampai waktu yang tentukan ajal-ajal kamu. Ya, jadi dunia ini kan ada kesenangan. Kadang-kadang kita bahagia, kadang-kadang sedih. Itu saling dinamika yang mewarnai kehidupan. Kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, bergembira, senang. Dari makan tumbuh-tumbuhan, ada rasa senang. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin alhamahu iyyaha wa fi qira'ati binasbi Adama. Kemudian setelah Adam diturunkan ke bumi itu, ya, Allah menemui Adam menghadap kepada Allah ya. Fatalaqqa Adama, artinya Adam itu rasa penyesalan, menghadap kepada Allah untuk diberikan dispensasi lah, keringanan ya, dengan atas kesalahan-kesalahan itu. Rabbana zalamna anfusana, yang kemarin saya sampaikan itu ya. Fataba alaihi, lalu tobat kepada Allah Nabi Adam tuh. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ala ibadi, atas hamba-hamba Allah Ar-Rahimi, zat yang maha penyayang. Jadi sebesar apapun dosa kita ya, kalau kita bertaubat, kita sungguh-sungguh, Allah akan menerima taubatnya. Kecuali taubat yang dosa besar itu yang tidak bisa diterima taubatnya itu musyrik ya, pertama musyrik, kemudian durhaka kepada orang tua. Ini termasuk dosa yang besar yang tidak bisa diampuni. Ya, bagaimana Allah tidak murka ketika orang itu berperilaku musyrik? Ya, karena musyrik itu kan menduakan Tuhan, bersarikat. Seolah Allah itu lebih daripada satu. Sama kayak ibu-ibu kalau diduakan kan bagaimana rasanya? Waduh, sakitnya di sini nih. Ya, makanya ketika Allah diduakan penyembahannya itu sudah termasuk kategori dosa besar. Qul nahbitu minha minal jannah. Kemudian Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, ihbitu minha, turunlah ataupun keluarlah dari surga. Jami'an, seluruhnya ya. Kararahu liya'tifa alaihi. Fa imma ya'tiyannakum fa imma fihi, maka jika sesuatu di dalamnya ini mah ilmu nahunya kita lewat dulu ya. Ya'tiyannakum minni huda, barang siapa yang diberikan kepadamu dari Allah suatu petunjuk, kitab Rasulullah ya. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk dari Rasul,
Fa'amana bi, maka dia beriman kepadaku. Wa amila bi ta'ati, dan mengerjakan dengan taat kepadaku. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa khawatir atas mereka. Wa fil akhirati bi ayadkhulul jannah, dan di dalam negeri akhirat akan dimasukkan ke surga. Nah, setelah manusia diturunkan ke muka bumi dengan zuriatnya, keturunannya, ya kita kan zuriat Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, entah yang keberapa. Itu mulai dari Adam, Nabi Idris terus. Ya, maka zuriat manusia akhirnya untuk membimbing manusia di muka bumi ini, Allah mengutus nabi-nabi, ya, para nabi. Kalau kita kan karena umat yang terakhir, maka diutuslah nabi sebagai akhir zaman, ya. Ya tidak ada nabi lagi. Kalau dulu Nabi Musa umpamanya, ya, Nabi Nuh, dia berdakwah sesuai generasinya saja, sesuai dengan zaman pada waktu itu. Seperti Nabi Musa, kaumnya Bani Israel. Kemudian Nabi siapa lagi itu, Nabi Lot, ya, kaum Samud. Itu berdakwahnya ke bangsanya sendiri. Tetapi kalau Rasulullah universal, seluruh makhluk, seluruh manusia yang ada di muka bumi, semenjak Rasul diutus menjadi nabi, ya sampai hari kiamat. Karena nabi itu khotaman nabi, sudah ditutup nabi-nabi itu. Di Indonesia kemarin itu, beberapa hari kemarin itu, nabi-nabi itu bermunculan. Ada Lia Eden, ada siapa lagi itu? Dari Bogor itu. Yang dari Bogor. Itulah, ya udah itu mah udah. Tapi ada aja pengikutnya. Menentang Al-Quran. Ada aja pengikutnya. Edan. Iya, karena diiming-imingi surga dengan tebusan, dia masuk surga, ya. Kemarin itu, iya, yang di Bogor apa itu? Dia yang masuk surga, bayar 100 juta. 1 juta. Murah amat. Iya, ya itulah pemahaman masyarakat awam gitu, ya. Hanya ikut saja. Kemudian walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina kitabina, dan orang-orang yang ingkar serta mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang yang kafir dan yang mendustakan ayat kami, kata Allah, mereka itulah akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu akan kekal di dalamnya. Maksudnya orang-orang kafir itu tidak percaya adanya hari kiamat, tidak percaya adanya hari kebangkitan. Yang sekarang ada kan kayak kaum ateis, kaum komunis. Jadi kaum ateis mah yang namanya hidup itu karena semua organ tubuhnya berfungsi. Denyut nadinya masih bergerak, ototnya masih ada ininya, berfungsi sebagai tanda-tanda kehidupan. Maka ketika yang dikatakan mati itu bagi orang ateis, ya tidak berfungsinya organ-organ tubuh. Tidak percaya dengan adanya hari kiamat, tidak adanya hari pembalasan. Itu dijanjikan oleh Allah, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Makithuna abada, akan menempati selamanya. La yafnuna, ya tidak sebentar. Wala yakhrujuna, dan tidak keluar dari situ. Itu sudah ayat berapa tadi itu, udah kelewat belum? 39 ya. Ya ulaika ashabun hum fiha khalidun, ya udah ya. Sampai 38. Oh iya. 3 ayat. Iya, udah kelewat ya. Ya, baik Ibu-ibu, pada malam hari ini dari kesimpulan penjelasan tadi, ya, setelah mendengar Adam diturunkan dari surga, kita jangan menyalahkan Nabi Adam dan Hawa, ya.
Oh ini gara-gara Adam sih, gara-gara nenek Hawa diturunkan ke surga. Begini akibatnya kita bekerja keras. Mau makan harus masak dulu, mau kebutuhan harus kerja dulu. Nah itu sudah rencana Allah. Minggu kemarin saya sampaikan ya, ketika Adam diturunkan ke surga itu sudah rencana Allah. Kalau mau makan buah khuldi itu hanya sababiah saja, sebab musabab. Bisa aja Allah menurunkan ke surga bukan dengan buah khuldi, dengan cara yang lain gitu ya. Saya ulang lagi pertemuannya kemarin nih. Pelajarannya di dunia ini ketika orang akan memutasi karyawannya ya, atau akan mem-PHK karyawannya, kan harus ada sebab dulu. Alasannya perusahaan sedang bangkrut lah, sedang pailit. Kemudian ketika akan memindahkan staf ke kantor lain, alasannya biar penyegaran. Ada sebab musababnya. Nah, itu sudah rencana Allah untuk, karena memang manusia itu diproyeksikan, disiapkan untuk di bumi, untuk menjadi wakil Allah di muka bumi, untuk mengelola sawah, untuk mengurus laut, untuk mengelola hutan. Nah, itu kan tugas manusia. Kalau binatang kan hanya ya tinggal makan saja, tidak ada hak dan kewajiban. Mau itu kebun orang, kayak cecodot, nggak tahu ini pisang siapa. Yang penting ketika dia senang ada matang dimakan. Namanya codot, nggak punya hak dan kewajiban, nggak punya akal gitu ya. Wajar makanya ini tugas manusia, rencana Allah ketika manusia yang bernama Adam diturunkan ke muka bumi. Sampai di sini ada yang kita diskusikan. Kalau sudah dirasa cukup, barangkali ada. Kalau sudah agak bingung aja ya kalau misalkan gimana ya kan, kenapa disanksi gitu ya kalau memang itu ada rencana Allah. Iya. Setelah makan buah hulunya kan kena sanksi itu. Iya. Tidak bertemu dengan Siti Hawa, terus dikenakan dosa besar juga kan. Ya, dia berdosa itu gara-gara makan buah hulu. Ketika kita minta syafaat gitu, jangan minta syafaat sama saya karena saya juga berdosa karena udah makan buah huldi. Itu kan ada sanksi gitu. Ya. Kalau memang udah rencana Allah. Kalau gitu gimana gitu ya keadilan Allah gitu untuk Nabi Adam gitu ya. Baik ya. Ini menyangkut ilmu tauhid. Memang katanya ketika di akhirat, ketika orang-orang minta syafaat, agak melebar dikit gitu ya. Ketika di alam mahsyar itu dalam kitab apa itu judulnya itu ya. Jadi orang-orang itu pada kebingungan. Aduh gimana ini? Yuk kita ke Nabi Adam yuk minta tolong yuk, minta syafaat yuk. Adam malam gimana nih? Aku kan cucu-cucu kita ini. Ya betul itu kata mama itu. Aduh nggak bisa ngasih syafaat, saya juga punya dosa dulu makan buah huldi. Coba ke ini deh, ke Nabi Ibrahim gitu ya. Ayo ke Nabi Ibrahim lagi. Ayo kita mana Ibrahim, Nabi Ibrahim. Sudah ketemu Nabi Ibrahim. Saya sama Nabi Adam suruh ke sini minta syafaat. Aduh, saya juga boro-boro syafaat. Saya juga sama punya salah. Pernah berbohong kepada Raja Namrud ya. Yang istrinya itu disangkanya bukan istrinya itu ya, tapi disangkanya adiknya gitu. Dan selanjutnya ke Nabi Musa. Pada akhirnya syafaat itu Rasulullah pemberi syafaat ya. Syafaatul uzma. Nah, kenapa misalnya dengan rencana disuruh makan buah kulit kemudian disanksi itu ya, kembali kepada rencana Allah.
kan nanti taubatnya juga diterima oleh Allah. Innahu huwat tawwabur rahim. Jadi Allah maha penerima taubat. Sebesar apapun dosa manusia, Allah akan menerima taubatnya, kecuali dosa musyrik dan durhaka kepada orang tua itu. Ya. Tentang kenapa Nabi Adam makan buah khuldi, ya, itu mah sudah ranah Allah, ya. Sudah wilayah Allah yang kita pun diserahkan kekuasaan kepada Allah, ya, karena di luar nalar manusia ada batas-batas yang kita tidak kejangkau rahasia Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kata Allah, dan aku tidak akan memberi kepada manusia, ya, berupa ilmu kecuali hanya sedikit saja. Nah, itulah batas kemampuan manusia. Ada yang lain? Ya. Kalau syirik itu apakah hanya penyembahan kita ke makhluk lain selain Allah, atau memang ada tindakan-tindakan yang soal maksudnya mengenai duniawi, tapi kita contoh seperti kita meyakini kesembuhan gitu melalui ikhtiar siapa, atau mungkin ada juga ikhtiar yang masalah usaha, kesehatan, atau pokoknya masa-masa duniawi, tapi kita berikhtiar selain Allah gitu, maksudnya apa cuma penyembahan aja disebut syirik, atau memang tindakan seperti itu termasuk syirik? Ya, baik. Sudah dapat saya pahami pertanyaannya. Jadi syirik itu ada syirik asgor, ada syirik akbar, ya. Syirik yang kecil, syirik yang besar. Kalau syirik asgor itu ya benih-benih yang mengarah kepada syirik yang besar. Kalau syirik besar itu yang sudah jelas-jelas mempersekutukan Allah menjadi sesembahan. Contoh menyembah patung, gitu ya. Kemudian di pohon-pohon besar itu, di sini ada kekuatan gaib. Itu sudah masuk syirik besar. Percayanya berkembang gitu. Iya. Ke Allah ya percaya, ke pohon itu juga percaya. Kalau syirik asgor ataupun syirik khafi, ya syirik-syirik samar. Contoh begini nih. Waduh, juga tadi malam saya sakit kepala, pukul pening nggak bisa ikut pengajian gitu. Pas minum bodrek mah sembuh itu. Gitu. Hebat bodrek ini. Nah, tanpa sadar kita tuh menuhankan bodrek. Padahal kan hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Harusnya dilengkapi bahasanya. Aduh, tadi malam saya sakit kepalanya. Pas minum bodrek, ya alhamdulillah Allah menyembuhkan saya. Jadi peran Allahnya jangan ditinggalkan. Kalau bodrek hanya wasilah saja, ikhtiar saja. Sama dengan kita pemeliharaan badan gitu ya. Kayak pemeliharaan untuk kesehatan, itu bagian dari ikhtiar. Hakikatnya kepada Allah. Ya, jadi Allahnya jangan dihilangkan, peran Allahnya ya. Emang ini kalau kadang-kadang kita kan apa latah aja gitu ya. Wih, emang boleh ini mah nih, makanan ini mah mantap ini mah. Kayak sering kita ngobrol itu ya, terlalu menyanjung satu produk tanpa melibatkan peran Allah. Wih, obat ini mah tokcer sih, kalau ini mah coba gigi pakai obat ini nih, pasti sembuh nih. Nah, itu kan melupakan peran Allah tuh. Ya, ini bagi kita yang beragama gitu ya. Ya kalau bagi orang yang ateis mah, ya kan Allah tuh dianggap tidak ada. Jadi hasil kerja dia saja. Itu bedanya kita sebagai orang yang beragama dengan yang orang yang liberal, yang ateis. Ya kesembuhan itu ya usaha dia dengan menciptakan obat, ya. Minum ini nih nanti sembuh nih. Itu ya Mas Anum ya.
ada syirik khafi, itu syirik samar atau syirik yang besar. Tapi kita belajar menjaga yang syirik khafi ini, khawatir itu dalam pandangan Allah sudah mengarah itu kalau kita keseringan menyebutkan memuji-muji produk sehingga peran Allah dilupakan. Sudah cukup? Kalau mau kalau misalkan kayak jual tanah atau aset atau gimana gitu, tanya ke yang juga istilahnya pintar ya orang bilang. Iya. Itu termasuknya gimana sih? Apa kita pasang aja tahu apa, gitu berdoa aja terus sekian. Kita juga bertanya ke yang selain Allah itu gimana? Aku tipis gitu ya, takut. Iya. Namanya apa ya? Kahin itu ya. Kahin itu dulu mah tukang tenun, ahli nujum gitu ya. Namanya bukan. Tukang iya. Ada tadi hadisnya itu ya, barang siapa mendatangi ahli tenun ya. Tetapi itu kan kapasitas orang itu bagaimana tingkat ibadahnya gitu. Ya, karena begini. Orang dulu juga ke kiai suka minta air putih gitu kan, itu bagian dari syariat ya. Itu bagaimana perilaku kesehariannya yang kita tuju ini, orang ini bagaimana sih sholatnya. Kalau misalkan kita bertanya gitu ya, Iya, misalkan mau pindah rumah gitu, bagusnya tanggal berapa, hari apa gitu kan biasanya gitu ya. iya, Boleh pakai nggak gitu? naktu gitu ya. Iya, hitungan. Memang orang tua dulu itu hitungannya pakai naktu. Ini hari baik, ini ada hari ini kayak hari Rabu gitu ya. Memang adat itu al-adatu muhakkamatun. Adat itu menjadi hukum ya, hukum yang sering kita gunakan. Nah, bagaimana kita mensikapi antara adat dengan ajaran Islam? Selama adat itu tidak menyimpang, ya kita ikuti kebiasaan di masyarakat itu. Kan waktu para wali songo itu juga berdakwahnya dengan pelan-pelan ketika dengan gamelan itu kan, Sunan Bonang itu kan dulu gamelan itu mengundang arwah-arwah dengan pukulan gung. Ada yang mengundang ini, tetapi oleh Sunan Bonang pelan-pelan dimasukin nilai-nilai tauhid. Jadi tidak langsung menabrak, ini haram, ini musyrik. Tapi pelan-pelan oleh Sunan Bonang itu, sehingga Islam itu diterima oleh masyarakat setempat. Di kita kan Islam datangnya terakhir. Hindu duluan, kemudian Kristen dulu, Buddha dulu, barulah Islam datang. Makanya dengan sikap lemah lembut, dengan dakwah bilhal, dengan ramah, Islam itu diterima oleh masyarakat. Coba misalnya kalau dakwahnya kayak orang yang teriak-teriak haram, dosa, neraka, pasti pada lari jamaahnya. Iya. Jadi dakwah itu dengan bil hikmah, dakwah itu Nabi itu subhanallah luar biasa sikapnya. Coba kalau dakwahnya dengan teriak-teriak langsung haram, ini dosa, bukannya pada jamaah pada nurut, pada kabur. Apalagi orang-orang Arab itu orangnya keras-keras. Jadi selama itu adat itu tidak bertentangan dengan nilai akidah, silakan diikuti. Tetapi kalau itu tidak bertentangan dengan norma-norma akidah, ya kita pelan-pelan untuk tidak menggunakannya gitu ya. Ada lagi? Ya, kalau sudah cukup, itu saja pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan